Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah, yang pada malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 132, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berwasiat dengannya, yaitu dengan Islam, yaitu Nabiullah Ibrahim untuk putranya, yaitu Ishak. Demikian pula Ya'qub, ya bunai, wahai putraku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian satu agama, keyakinan, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga jangan pernah engkau wafat, meninggal dunia, kecuali engkau memeluk agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Muyassar dikatakan wa hatsa Ibrahim wa Ya'qub, di mana kedua nabi ini, Ibrahim demikian juga putranya, berwasiat kepada anak-anak mereka agar selalu istiqomah, teguh di atas agama Islam, di mana keduanya mewasiatkan kepada putra-putra mereka bahwasanya Allah telah memilihkan bagi kalian, mengistimewakan keyakinan untuk kalian, yaitu agama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah, yaitu mengikhlaskan agama hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kalian jangan pernah meninggal dunia kecuali berpegang teguh terhadap din Islam ini. Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Karimur Rahman fi Tafsiril Mannan, beliau mengatakan summa warathahu fi dzurriyyatihi. Kemudian Nabi Ibrahim, sosok imam, sosok orang yang istiqomah, dia istiqomah terhadap dirinya, jiwanya, maka berusaha untuk keluarganya, anak keturunannya istiqomah sepertinya, menjadi imam seperti dirinya. Di sini pentingnya bagi kita kepala keluarga untuk mendidik anak istri sebelum orang lain, sebelum orang jauh, maka keluarga dulu. Sebagaimana nyata di dalam ayat ini, mewasiatkan kepada putranya. Sebagaimana pula yaitu Ya'qub mewasiatkan kepada putra-putranya, meniru kakeknya. Itu apa? Agar tidak meninggal dunia kecuali di atas kalimat tauhid, kalimat yang senantiasa akan berkembang, kalimat ikhlas, la ilaha illallah, yaitu berserah diri kepada Allah. Demikian pula ditiru oleh cucunya, yaitu Ya'qub. Sebagaimana Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya Ishak, dari lahir Ishak, yaitu Ya'qub mewasiatkan kepada putra-putranya agar berpegang teguh terhadap dinul Islam. Fayajibu alaikum
kamalul inqiyad, di mana wajib kepada kalian berpegang teguh dengan kalimat ini. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian yaitu keyakinan. Itu semua dalam rangka kasih sayang Allah, dalam rangka rahmat Allah kepada umat manusia, dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kebaikan kepada umat manusia. Fakumu bihi, maka dengannya peganglah dengan kuat. Ittasifu bi syara'ihi, ya, peganglah syariat ini, ya, genggamlah ajaran ini, hatta tastamiru, hingga terus menerus, tidak boleh kendor. Fala ya'tikumul maut, dan tidak akan datang kepada kalian kematian sedangkan engkau istiqomah berpegang teguh dengan kalimat ini. Ya, karena siapapun yang sudah terbiasa berpegang erat dengan kalimat Allah, maka dia akan diwafatkan di atasnya. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu, ya, maka dia akan ditutup dengannya. Orang yang terbiasa berbuat baik, maka dia ditutup dengan kebaikan. Dan orang-orang yang berbuat buruk, ya, biasanya dia mati di dalam keburukan. Jaza min jinsil amal, balasan Allah tidak jauh dari perilaku orang-orang yang mengerjakan setiap hari. Maka di sini pentingnya, ya, kita membiasakan, ya, pentingnya bagi kita selalu mengingatkan keluarga terdekat kita. Bahkan di sini dikatakan wasso, mewasiatkan. Ya, di dalam qiraah Imam Nafi', ya, qiraahnya penduduk Madinah dibaca dengan auso, ya, artinya sama, mewasiatkan. Yang namanya wasiat, ya, itu sesuatu yang tentunya yang baik-baik, ya, artinya sama dengan nasihat. Seorang ayah menasehati keluarganya, putranya, keturunannya, nasihat. Tapi nasihat ini disampaikan di penghujung kehidupan, ya, ketika ajal mau menjemput, itu biasa dikatakan sebagai wasiat. Ya, kalau nasihat, ya, seperti biasa-biasa, ya, nasihat. Tapi nasihat ini, ya, bersangkutan dengan akhir dari masa seseorang, sehingga, ya, perhatian kepadanya lebih utama, lebih diperhatikan, lebih dipegang, karena namanya wasiat. Ya, yang namanya wasiat, ketika melakukan mendapatkan pahala, ketika melalaikan, mengabaikan, dia berdosa. Wasiat berarti sesuatu yang sangat penting. Ya, di dalam syarat kita juga ada wasiat. Oh, si fulan berwasiat. Ya, nanti masuknya ke ranah fikih. Ya, wasiat. Apa bedanya wasiat dengan yang lainnya? Ada pembahasannya. Ya, secara umum yang namanya wasiat itu dikaitkan dengan masa umur seseorang. Bila dalam kondisi baik-baik, maka tidak dikatakan wasiat. Di dalam hadis dikatakan tidaklah seorang mukmin yang hidup, ya, yang dia bermalam di malamnya, kecuali dia khawatir akan kematiannya di pagi harinya, maka hendaknya menulis dengan suatu wasiat. Wasiat apapun, untuk keluarganya, ya, untuk sebagian hartanya, untuk orang-orang yang di luar sana, wasiat. Hendaknya menuliskan wasiat. Dikhawatirkan apa? Ketika tidur malam, paginya sudah tidak dibangunkan lagi, nggak bisa. Berarti itu, ya, akhir dari niat, kehendak dari orang yang hidup tersebut, sehingga dikatakan wasiat. Maka di sini dikatakan bahwa so, di dalam bacaan yang lain wa auso dengan ketambahan alif yang artinya juga sama, mewasiatkan. Mewasiatkan tentu sesuatu yang berharga. Terkadang manusia mewasiatkan perkara-perkara dunia. Sebagian harta saya wasiatkan kepada si fulan anak yatim.
Ya, kalau wasiat harta di dalam syarat Islam tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, ada sebagian sahabat mewasiatkan hartanya seluruhnya, maka dilarang oleh Nabi. Separuhnya dilarang, sepertiganya sulus wa sulusul katsir. Sepertiga, dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Jangan sampai engkau menghamburkan hartamu kepada orang lain dan meninggalkan keturunanmu dalam kondisi lapar, dalam kondisi tidak memiliki harta, sehingga dia akan mengemis kepada orang lain. Karena apa? Karena hartanya diwasiatkan kepada orang lain seluruhnya. Ini tidak diperbolehkan. Wasiat di dalam Islam berkaitan dengan harta, ya, paling besar ya adalah sepertiga dari hartanya, tidak boleh lebih. Ini kalau kaitannya dengan harta, dan ini kaitannya dengan ujung kematian. Ya, di dalam masa sehat maka tidak dikatakan wasiat, bisa sebagai hadiah, bisa sebagai yang lain. Adapun dalam hal-hal yang penting, ya, bisa dikatakan nasihat di dalam kondisi-kondisi sehat. Namun bila berujung dengan kematian maka disebut sebagai wasiat. Biasanya sesuatu yang sangat penting, dan di sini ya Nabiullah Ibrahim memberikan qudwah kepada kita di akhir penghujung kehidupannya, mewasiatkan kepada putranya Ishak agar apa? Agar berpegang teguh terhadap agama Islam. Demikian pula ditiru oleh Yakub, yaitu cucunya. Yakub adalah putranya Ishak, di mana Yakub mewasiatkan putranya yang 12 juga agar berpegang teguh di dalam Islam. Ini salah satu versi ahli tafsir. Versi yang lain mengatakan bahwasanya Ibrahim mewasiatkan kepada putranya Ishak sekaligus kepada cucunya yang bernama Yakub, dalam artian bahwasanya Yakub hidup ya bertemu dengan kakeknya, sehingga dengan ini ya Ibrahim mewasiatkan kepada putranya yang bernama Ishak dan kepada cucunya yaitu Yakub, sehingga dikatakan keduanya ini hidup menjumpai sang ayah dan kakeknya. Diriwayatkan ya bahwasanya Ibrahim ya putranya Ismail ini dari ibunya Hajar, dari bangsa Kipti, orang Mesir, dan dia adalah anak terbesar yang dibawa ya ketika itu ke Mekah, dan dengannya menjadi cikal bakal pembangunan Ka'bah. Yang diriwayatkan beliaulah yang dikurbankan ketika itu disembelih. Sedangkan yang kedua yaitu Ishak adalah putra kedua, ya dikatakan ya dia lahir bir arba'i asyara sanah, 14 tahun setelahnya. Antara Ismail dan Ishak jaraknya 14 tahun. Kemudian dikatakan bahwasanya umur Ibrahim tatkala itu ketika meninggal ya umurnya adalah ya 137 tahun. Sebagian mengatakan 130 tahun. Sedangkan putranya Ishak umurnya lebih panjang, yaitu 180 tahun. Ya, sedangkan Yakub sekitar 168 tahun. Ya. Maka dikatakan ya Yakub ya beserta Ishak ya beliau masih berjumpa dengan sang kakek yaitu Ibrahim. Ini versi yang lain. Sehingga dalam hal ini ahli tafsir ada dua jalur. Ya, jalur pertama Ibrahim mewasiatkan kepada putranya yang bernama Ishak, dan ditiru pula oleh Yakub kepada putra-putranya yang 12. Ahli tafsir yang lain, dan ini dikatakan lebih rojeh karena ya konteks ayat ini disatukan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub,
Dan Ibrahim mewasiatkan kepada putranya siapa? Ishak, demikian pula Yakub. Artinya apa? Ishak dan Yakub dua-duanya mendapatkan wasiat dari siapa? Dari Ibrahim. Dan ini terulang di dalam beberapa ayat di Al-Quran, lebih dari 3 kali. Ya, bahwasanya Ishak ya itu bersama Yakub. Ishak bersama Yakub. Ishak bersama Yakub. Artinya 2 orang ini berjumpa dengan kakeknya. Siapa? Ibrahim. Dan ini adalah dohir dari ayat ini. Ya, dohir dari ayat ini demikian. Ya, walaupun ahli tafsir yang lain ya mengatakan versi yang lain. Kemudian dikatakan bahwa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah ya telah memilihkan kepada kalian yaitu suatu agama, millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, yang tidak beda dengan agamanya Adam, dengan agamanya Nuh, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah dan memerangi kesyirikan, memerangi kekufuran, menjauhi peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, yaitu dinul Islam, yang juga tidak lain adalah ajaran yang dibawa Nabiullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu agar mengesahkan Allah. Seluruh agama sama, datang dari Allah, yang tujuannya memurnikan akidah, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak, yang pantas untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Yang lainnya adalah makhluk. Kenapa beribadah kepada makhluk? Matahari adalah makhluk Allah, bulan makhluk Allah, bintang-bintang makhluk Allah, angin, jin, ya, orang yang sudah mati, pohon, apapun itunya, itu adalah makhluk Allah. Kenapa manusia menyembah, mengabdikan diri kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, termasuk harta, termasuk jabatan, termasuk apapun itu, hawa nafsu. Ya, orang menyembah kepada hawa nafsu, menyembah harta, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh makhluk yang lainnya. Kenapa? Bukankah Allah yang menciptakan kita semua? Namun kenyataannya kenapa manusia mengabdi kepada selain Allah? Ini yang selalu Allah utus dari kalangan para rasul, mengingatkan manusia. Di zaman Nabi Nuh, ya, ketika manusia mulai ya menyembah berhala, maka diutuslah Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Ibrahim, ya, ketika manusia mulai menyembah batu-batu, maka diutus Nabi Ibrahim. Demikian pula Nabi Muhammad dan seterusnya. Sebelum-sebelumnya para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, termasuk Yakub, ya, Ishak, ya, Nabi Ismail dan seterusnya. Mereka hanya memurnikan tauhid, mengajak umat manusia agar beribadah, mengabdi hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, meminta kesembuhan hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, meminta apapun. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apapun yang engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Jangan kepada jimat, jangan kepada batu, entah itu kalung, entah itu kuningan, entah itu keris, entah itu apa. Mintalah kepada Allah, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah adalah sang pencipta alam semesta yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam tafsir At-Tantawi dikatakan, ba'da an bayyanallah anna Ibrahim alaihissalam kana kamilan fi nafsihi. Setelah diungkap di dalam ayat-ayat yang terdahulu
menyebutkan tentang kesempurnaan diri Nabi Ibrahim. Betapa istimewanya beliau. Nabi yang kokoh, nabi yang begitu tangguh, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang diberikan ujian cobaan sangat berat. Beliau adalah sosok yang sempurna di dalam dirinya, maka tidak mau ketinggalan keluarga, anak-anaknya untuk menjadi sempurna. Wa atba'an dalika bibayan annahu kana aidan ya'malu ala takmili ghairihi. Beliau berusaha untuk menjadikan orang-orang terdekatnya menjadi sempurna. Dan ini kewajiban seorang ayah, seorang kepala keluarga. Jangan masuk surga sendiri. Anaknya entah kemana, istrinya entah bagaimana. Hendaknya mengingatkan, kita hidup di dunia, maka ketika di akhirat hendaknya bisa menggandeng handai tolan kita masuk ke dalam surga. Jangan pernah masuk surga sendiri. Orang yang sempurna adalah dia masuk surga dan menggeret orang-orang yang terdekatnya untuk ke dalam surga. Dan ini kesempatan kita di dunia, masih kita bisa melakukan. Ya, dengan apa? Dengan cara memberikan nasihat, selalu mengawasi, selalu mengajak kepada tauhid. Karena keutamaan tauhid ini luar biasa. Bahkan di dalam banyak kitab bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru bihi minadz-dzunub. Keutamaan mengesahkan Allah dan akibat dari keutamaan ini mampu menghapus dosa-dosa. Bayangkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis dikatakan, apabila kalimat tauhid la ilaha illallah ditimbang dalam satu sisi, kemudian dosa-dosa ditimbang dalam sisi yang lain, maka akan lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah. Di sini Rasulullah mencontohkan orang-orang yang meninggal husnul khotimah, yang sepanjang hidup dari lahir sampai mendekati ajal dia berbuat dosa, namun ketika di akhir-akhir umurnya dia bertaubat dan melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah, masuk Islam, maka dengan Islam tersebut akan menghapus seluruh dosa. Rasulullah SAW mengatakan, ala ketahuilah kepada para sahabat-sahabat yang dahulunya sekutukan Allah, yang dahulu menyembah berhala. Dengan masuk Islamnya, dengan taubatnya, beliau bersabda, ala anat taubah tajubu maqablah. Dengan bertaubat, dengan melantunkan kalimat la ilaha illallah, mampu menghapus seluruh dosa. Seluruh dosa, walaupun membunuh, walaupun mencuri, walaupun melakukan apapun sepanjang hidup, bila dia dikaruniai oleh Allah taubat dan dia sebelum meninggal mengucapkan kalimat tauhid ini, masuk ke dalam agama Islam, maka kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut mampu menghapus dosa-dosa. Lihat para sahabat yang sejak muda menghabiskan masa tuanya di dalam kesyirikan, menyembah berhala, mengabdikan diri kepada berhala, namun pada akhirnya melantunkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ikut berperang, kemudian meninggal, mati syahid, dosa-dosanya terampuni. Betapa banyak para sahabat yang demikian, sepanjang hidupnya dihabiskan mensekutukan Allah, namun Allah memberikan taufik, di akhir umurnya hatinya terbuka dengan kalimat la ilaha illallah, datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang layak, yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kemudian dia mati. Bahkan kepada pamannya sendiri, Abu Thalib, ketika sakarat, Rasulullah SAW mendatangi beliau, ya ammi, qul la ilaha illallah.
kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatmu ini. Dengan kalimat tersebut aku akan bersaksi, berhujah di hadapan Allah, akan membawamu ke dalam surga. Ketika hendak mengucapkan, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada paman-pamannya yang senior, kemudian dibentak. Apakah engkau rela meninggalkan keyakinan nenek moyangmu? Maka melihat pandangan Abu Jahal yang tajam kepadanya, mulutnya terkunci 1000 bahasa, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka beliau menangis. Rasulullah SAW menangis. Beliau mengatakan, ya, beliau mati dalam kondisi mensekutukan Allah. Sudah diajak mengucapkan kalimat la ilaha, sudah mulai tertarik, namun dibentak oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia mati dalam kondisi mensekutukan Allah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, kalau kalimat ini diucapkan, maka Rasul akan berhujah di hadapan Allah bahwasanya dia telah masuk Islam, dia berhak masuk surga. Karena yang namanya kalimat la ilaha illallah itu menghapus seluruh dosa, menghapus dosa. Disinilah ya keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimatul Islam. Dengannya orang non-Islam masuk ke dalam Islam. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian satu agama, keyakinan. Ya, jangan sampai engkau meninggal dunia kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam. Di sini Imam Baghawi di dalam tafsirnya, qara'a ahlul Madinah wasyam wa ausa, ya, penduduk ya Madinah, tertera pula di dalam mushaf ya Madinah, yaitu bacaan Imam Nafi' ya dengan lafadz ausa ditambah satu huruf alif, wassa menjadi ausa ya, wa ausa biha Ibrahim. Dua bacaan adalah bacaan yang mutawatir, sah dari Rasulullah SAW. Adapun dari sisi makna, maknanya sama, tidak ada perbedaan wassa dan ausa, sama artinya apa? Mewasiatkan. Satunya dengan alif, satunya dengan tanpa alif. Dua qiraah ini ya, keduanya adalah benar, mutawatir, bacaan yang mutawatir dari Rasulullah SAW. Sedangkan mushaf kita ya, mushaf Utsmani ya, mencantumkan dengan wawassa ya, sedangkan mushafnya penduduk Madinah Imam Nafi' ya, wa ausa, dua-duanya adalah benar. Dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa maknahu wassa biha Ibrahim banihi wa wassa Yaqub banihi. Sedangkan artinya sebagaimana tadi menjadi dua versi. Versi yang pertama bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putranya Ishak, kemudian diikuti pula langkah seperti itu Yakub kepada putra-putranya. Ya, Ibrahim sendiri ya putranya sangat banyak. Putranya sangat banyak. Ya, diriwayatkan ya ada sampai 12 saudara. Ya, dari Ismail, dari Ishak, kemudian setelah kedua ibunya ini meninggal, menikah lagi, sehingga lahir ya beberapa ya anak, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli sirah. Kemudian dikatakan yakni kalimatul ikhlas wa wasabiha, dan Ibrahim mewasiatkan dengannya, yaitu dengan apa? Yaitu dengan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah, yaitu Islam. Sebagian sebelumnya dikatakan aslim, wahai Ibrahim, Islamlah. Maksud Islamlah di sini
Beliau sudah Islam, tapi Islam dalam arti berpegang teguh sampai betul-betul mati. Mati dalam kondisi Islam. Karena orang tidak tahu. Ya, dia hidup sekarang Islam, tapi di akhir hayat, naudzubillah, seorang terfitnah. Ya, seseorang tergelincir. Ya, wolak-wali zaman, orang tidak tahu. Ya, orang sudah tua renta, naudzubillah. Kemudian ya terjaring ya oleh gangguan dan fitnah sehingga dia meninggal bukan dalam kondisi Islam. Itqala lahu rabbu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku berislam, berserah diri. Di sini menunjukkan mental yang luar biasa. Setiap apa yang Allah perintahkan dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ternyata putra-putranya juga demikian. Ismail, ya, demikian pula Ishak. Ketika Nabi Ibrahim meninggal, kemudian lahir dari keturunannya Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh ahli sejarah ketika itu jaraknya adalah 2600 tahun. Antaranya wafatnya Ibrahim dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah jaraknya 2600 tahun. Bayangkan, kita sekarang dari hijrahnya Nabi sampai sekarang saja baru berapa ini? 1400 sekian. Ya, katakanlah ya Masehi kalau dihitung berapa sekarang nih? 2024. Ya, masih ya lama antara wafatnya Nabi Ibrahim dan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan jaraknya 2600. Ya, masih sekian. Ya, ditambah nanti zamannya Ibrahim ya kepada Nuh, dari Nuh ke Adam, ya, maka menunjukkan luar biasa. Luar biasa. Kemudian di sini dikatakan wa Ismail ummuhu Hajar Qibtiyah wa Ishaq ummuhu Sarah wa sitata ummuhum, ya, kemudian memiliki beberapa keturunan pula, di mana Ibrahim menikah setelah kedua uminya ini meninggal, istri-istrinya meninggal. Wasumya Yaqub likasratu ikbihi. Dikatakan bahwasanya Yakub dinamakan Yakub karena Ibrahim ketika itu memiliki anak kembar. Ya, sedangkan Yakub yang kedua lahir kakaknya. Ya, kemudian baru Yakub. Yakub ini putranya siapa? Ishak. Ya, sedangkan Yakub ya ini ayah dari Nabi Yusuf dan seterusnya. Ada 12, ada 11 saudara termasuk Nabi Yusuf. Ya, Nabi Ibrahim meninggal dan beliau dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Demikian pula Ishak meninggal dimakamkan di samping ayahnya. Demikian pula Yakub ya meninggalnya di Mesir. Namun mewasiatkan kepada putranya diantaranya Yusuf untuk membawanya ke Baitul Muqaddas. Diriwayatkan bahwasanya awal yang dibangun adalah Ka'bah. Yang membangunnya adalah Ibrahim beserta Ismail. Kemudian ketika lahir Ishak, maka Nabi Ibrahim beserta Ishak membangun Baitul Maqdis. Antara jarak pembangunan Mekkah dengan Baitul Maqdis 40 tahun. Dan para anbiya banyak yang dikubur termasuk nabi-nabi Bani Israel. Ya, dikuburkan di dekat Baitul Maqdis. Sehingga dari sini ya orang-orang Israel selalu menggali. Ya, mereka mau mencari jasad-jasad dari para anbiya tersebut sampai ketemu, itu luar biasa. Ya, dijadikan jimat oleh mereka karena tubuhnya para nabi itu utuh.
ya jasad anbiya tidak tersentuh oleh tanah. Allah jaga. Allah jaga. Namun Allah melindunginya. Tidak jasad satu nabi pun tersentuh oleh manusia. Kalau sampai tersentuh, kalau diambil dan dalam kondisi masih utuh seperti itu, akan menjadi fitnah manusia. Fitnah manusia. Karena tubuhnya penuh dengan barokah. Allah berikan keberkahan. Musim kering ditaruh jasadnya begitu, turun hujan. Ya, Allah memberikan keberkahan. Allah menjaga tubuh-tubuh mereka. Sehingga ya mereka orang-orang Yahudi sampai sekarang, sejak zaman dahulu berusaha untuk mencari jasad-jasad para anbiya, padahal para nabi dan rasul jumlahnya ribuan yang terkubur di dekat Baitul Muqaddas. Maka mereka sangat ambisi sekali, sangat-sangat ambisi sekali, dan Allah selamatkan. Tidak satu jasad nabi pun mereka temukan. Ya, Allah menjaganya. Dan itu adalah qadaron syar'iyyah, qadaron ya, yang takdir yang Allah berikan. Kalau sampai satu jasad nabi saja, itu luar biasa, menjadi fitnah, menjadi fitnah bagi umat manusia. Kemudian dikatakan innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian satu agama, satu keyakinan, maka berpegang eratlah, jangan sampai engkau meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan wasabihatil millah, Nabi Ibrahim mewasiatkan terhadap agama ini, agama yang dibawa millata Ibrahim hanifa walam yakum minal musyrikin, agama yang lurus, yang tidak sama sekali terdapat kesyirikan. Ya, agama Islam itu agama yang jauh dari syirik. Bentuk-bentuk syirik selalu diperangi. Yang bau sedikit syirik saja sudah dilarang. Ya, karena yang namanya tauhid lawannya syirik. Dan agamanya Ibrahim demikian. Agamanya Nabi Ismail juga demikian. Yakub, Ishak, seterusnya juga demikian. Bahkan Nabi Isa, Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Karena Bani Israel keturunan dari Yakub. Ya, Yakub adalah Abul Anbiya dari kalangan Bani Israel. Yang terakhir adalah Nabi Isa. Juga demikian. Berpegang erat dengan kalimat tauhid. Bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Allah menegur Nabi Isa. A'anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan, yang memerintahkan kepada umat manusia untuk menjadikan dirimu, menjadikan ibumu sebagai sesembahan kepada selainku? Maka dijawab oleh Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kapan aku pernah mengajarkan? Mereka hanya disesatkan, digelincirkan oleh para syaitan, ya, untuk menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, ibunya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tiga Tuhan, Trinitas. Allah menegurnya. Tapi Isa menjawab dengan jujur, subhanak, maha suci engkau ya Allah, yang selalu kami ajarkan di dalam kitab Injil hanyalah menyembah kepadamu. Tapi yang namanya manusia itu banyak salah kaprah. Nabi Isa bisa menyembuhkan, Nabi Isa bisa menghidupkan. Manusia mengira dia Tuhan, bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu mukjizat. Allah yang memberinya, Allah yang memberkahinya, Allah yang mengizinkannya melalui tangannya Nabi Isa. Tapi yang namanya manusia ya seperti itu. Sehingga Allah memberikan teguran kepada Nabi Isa. Apakah engkau sendiri yang mengatakan lewat mulutmu, jadikan aku, jadikan ibuku sebagai tandingan, sesembahan selain Allah? Maka dijawab dengan Nabi Isa dengan lantang, subhanak, ya, maha suci engkau ya Allah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku yang mengatakannya, engkau pasti tahu, karena engkau zat yang maha tahu. Ya,
Dan Nabi Isa jujur, tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadikanlah aku ibuku sesembahan, jadikan aku ibuku sesembahan selain Allah, tandingan selain Allah, sederajat dengan Allah. Tidak pernah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memerintahkan, mengatakan kepada umatku seperti itu, pasti engkau mengetahuinya, karena engkau adalah alamul ghuyub. Apa yang tidak tahu dari Allah? Ini pembelajaran. Ini pembelajaran pada kita. Setiap nabi selalu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diwanti-wanti, jangan pernah umatmu mensekutukan Allah. Jangan pernah umatmu melakukan kesyirikan kepada Allah. Setiap nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, hingga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum meninggal memberikan wasiat agar menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Karena dampak dari berbuat syirik ini luar biasa. Orang yang menyembah kepada Allah selama berabad-abad, sepanjang umur, sekali saja melakukan kesyirikan kepada Allah, amalnya akan hapus. Amalnya hapus. Seluruh amalnya hapus. Ini menunjukkan bahaya dari syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu diperingatkan, selalu dinomorsatukan, ya, mengabdikan diri kepada Allah dan memperingatkan perbuatan syirik itu. Dan itu adalah tugas para orang-orang yang menjadi penerus dari anbiya dan rasul, para muballighin, selalu menggembar-gemborkan ini. Kenapa? Karena keutamanya sangat besar dan orang yang meninggalkannya sangat fatal sekali, sangat fatal. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan, la taj'alu qabri ida, jangan jadikan kuburku sebagai id. Yang namanya id itu apa? Rame-rame. Yang namanya id apa? Berulang-ulang. Jangan jadikan kuburku sebagai id. Kenapa Rasulullah sampai menyatakan seperti ini? Khawatir terjerumus di dalam kesyirikan sebagian orang. Ya, sebagian orang terjerumus, ya, tergoda oleh setan. Ya, sampai-sampai ya memohon kepada nabi, memohon kepada malaikat, bahkan kepada jimat, ya, menaruh hatinya pada cincin, menaruh hatinya pada kalung, pada tanah, pada tulisan yang tidak jelas, menjadikan jimat, menjadikan keyakinan, menggantungkan dirinya kepada hal tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kenapa meminta kepada selain Allah? Kenapa bergantung kepada selain Allah? Kenapa ketika dia tidak memiliki rezeki atau seret, atau ketika tidak memiliki keturunan, menggantungkan diri kepada sesuatu yang tidak layak? Kenapa tidak memohon kepada Allah? War-Razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang kekuatannya ya Maha Tangguh. Maka di sini ya para anbiya, para rasul selalu sebagaimana nanti yang akan disampaikan pada ayat yang berikutnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang wasiat ini agar hanya menyembah Allah, agar hanya menyembah Allah. Karena keutamaannya sangat luar biasa. Dosa apapun, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan masuk Islam, maka seluruh dosa terhapus. Terhapus. Di dalam hadis qudsi dikatakan, ya yabna Adam, wahai anak cucu Adam, kalaupun dosamu memenuhi penjuru dunia, walaupun dosamu membumbung tinggi memenuhi langit, kemudian engkau datang kepadaku memohon ampunan, niscaya aku akan berikan ampunan dan aku tidak akan peduli seberapapun dosamu.
Ini adalah pentingnya taubat dan mengislamkan diri kepada Allah. Mengislamkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal kecuali engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya menjaga Islam. Menjaga Islam. Terlebih di zaman-zaman fitnah. Terkadang akidah, terkadang agama digadaikan untuk uang, untuk jabatan, untuk hawa nafsu, untuk tahta, untuk wanita. Ini sangat disayangkan. Disayangkan sekali, banyak cerita. Ya, orang berpindah agama, berpindah keyakinan karena hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele. Maka wasiat ini begitu genting sekali. Sehingga Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya, termasuk kepada cucu-cucunya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal kecuali kalian berserah diri kepada Allah. Dan ini yang selalu didengungkan di dalam syariat Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum, di setiap mimbar Jumat. Kalimat ini selalu diulang-ulang karena sangat penting, selalu diingatkan, dan khatib membacanya dengan lantang karena hal ini perkara yang sangat luar biasa. Ketika seorang menyeleweng darinya sekali-kali, walaupun sekali, ya, walaupun setengah kali, keluar dari Islam, ya, melakukan kesyirikan, 1 potong, 2 potong, maka amal seluruh yang dilakukan akan hancur. Amal yang berabad-abad akan binasa. Faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Allah jadikan amalnya hancur berterbangan. Hancur berterbangan. Maka jangan pernah ya menggadaikan akidah, menggadaikan keyakinan. Hendaknya kita menjaga ini untuk diri kita, untuk keluarga kita. Barangkali kita kuat imannya, namun anak istri, siapa menjamin? Bisa jadi cucu-cucu kita menjadi korban. Maka di sini pentingnya mendidik keluarga, menjaga diri, mengajak orang-orang yang dekat kita masuk surga bersama-sama. Jangan pernah kita dipisahkan. Ya, masuk surga, satunya masuk neraka. Kita sekeluarga, ya, masuk surga, cucunya tertinggal di neraka. Jangan pernah. Jangan pernah. Maka di sini pentingnya membina keluarga muslim, saling mewasiatkan di dalam ketakwaan, di dalam syariat Islam, terlebih ketika hendak meninggal dunia. Karena kalau ya cuma hanya nasihat, sekedar nasihat, ya ketika kita masih sehat mungkin diabaikan. Tapi kalau ketika kita menjelang meninggal, anak cucu kita merasa kehilangan kita, kemudian kita ucapkan kalimat semacam ini, jangan kau meninggal kecuali Islam. Kalimat ini akan selalu mengiang-iang di telinga mereka. Mereka selalu teringat, karena wasiat ini diucapkan oleh sang ayah ketika ajal sedang menjemputnya. Maka di sini pentingnya kita mewasiatkan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Di sini Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putranya dan cucunya sekaligus. Ya, wa Yakub, dan kepada Yakub. Yakub statusnya anaknya Ishak. Artinya apa? Ishak dan Yakub dua-duanya hadir di depan Ibrahim sebelum ajal meninggal, menjemput Nabi Ibrahim. Ini yang sangat ya penting bagi kita, dan hendaknya sunnah ini dihidupkan. Masing-masing kita mewasiatkan kepada keluarga kita, cucu-cucu kita, agar berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan Islam, dan berusaha untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan apapun itu bentuknya. Sampai di sini kita tutup kajian kita. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.